Lebih dari 29.000 orang telah meninggal karena virus corona di Prancis. Prancis memiliki hampir 194.000 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dan penambahan jumlah kasus baru telah jauh melambat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah pun telah melonggarkan pembatasan termasuk kembali membuka perekonomian di zona hijau termasuk di ibu kota Paris. Lalu pemirsa, bagaimana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis menanggapi hal ini? Dan adakah hambatan yang dihadapi WNI kita di sana? Langsung akan kami tanyakan dalam diskusi langsung bersama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Prancis, merangkap Andorra, Monaco, dan UNESCO, Armanata Kristiawan Nasir. Excellency Pak Tata, Presiden Macron sebelumnya telah menyatakan kemenangan pertama Prancis menghadapi COVID-19 dan Prancis juga telah melonggarkan peraturan termasuk membuka kembali perekonomian meski kasus penyebaran COVID-19 masih cukup besar. Bagaimana kedutaan kita menanggapi hal ini, Pak Tata? Ya, terima kasih, Mas. Mungkin kita harus lihat ini dalam konteksnya bahwa kemajuan yang sangat besar telah dicapai oleh Prancis dalam upaya untuk menekan jumlah korban dan penularan COVID-19. Jadi kalau kita lihat sejak awal kemajuan sudah sangat jauh, bahwa saat ini terus angka penyebaran, angka jumlah orang yang masuk ICU, jumlah orang yang meninggal terus menurun. Dan juga ini dibarengi dengan jumlah testing yang terus ditingkatkan. Saat ini 100.000 orang per hari dilakukan testing, dan juga ada upaya tambahan yaitu melalui menggunakan app tracing yang telah di-download lebih dari 1,5 juta orang sejak diluncurkan pada tanggal 2 Juni yang lalu. Jadi upaya-upaya yang telah dicapai itu sangat maju. Kalau kita lihat sejak awal memang ada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti masker. Saat ini sudah jauh berbeda karena barang-barang seperti masker, hand sanitizer sudah dijual di mana-mana. Sehingga inilah yang memberikan confidence kepada pemerintah untuk bisa menerapkan keluar dari lockdown secara bertahap sejak 11 Mei yang lalu. Kalau kita lihat pada tanggal 14 Juni yang lalu itu angka orang yang meninggal dari COVID itu sangat rendah, hanya single digit, hanya 9 orang. Nah, ini merupakan satu capaian, dan angka penularan itu saat ini hanya sekitar 0,4% per hari. Jadi sudah di bawah 1%. Dan ini terus diupayakan untuk dipertahankan dengan menerapkan dan terus mengingatkan seluruh masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, jadi di mana-mana kita pergi itu mereka harus menjaga jarak untuk mengantri, masuk ke restoran juga harus di mana-mana ada tempat-tempat yang mereka harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu jadi sangat ketat dilakukan dan ini dicapai setelah dilakukannya lockdown yang sangat ketat sejak bulan Maret lalu. Jadi tahap pertama pelepas pelonggaran lockdown itu tanggal 11 Mei, terus awal Juni tahap kedua, dan kemarin dengan pidatonya Presiden Macron itu adalah tahap ketiga. Yang tadi seperti Mas sampaikan bahwa pelonggaran-pelonggaran itu sudah mulai terasa sehingga hal-hal seperti anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi, kita sudah boleh berpergian di antara negara Schengen, dan juga mulai tanggal 1 Juli nanti wisatawan dari luar negeri pun boleh masuk ke Prancis. Ya, Pak Tata, menurut statistik bagaimana dengan kondisi warga negara kita yang berada di Prancis saat ini, kondisi mereka semua dan jumlah total yang masih bermukim di wilayah Prancis seperti apa, Pak Tata? Ya, jadi jumlah WNI yang ada di Perancis itu sekitar 4.020-an orang, ya. Dan alhamdulillah selama adanya COVID ini, informasi yang kita terima hanya ada 4 warga negara Indonesia yang confirm melalui testing PCR bahwa mereka terkena COVID. Dan alhamdulillah bahwa dari 4 orang ini saat ini sudah semuanya sembuh. Memang kita mendapat laporan bahwa ada beberapa yang memiliki gejala-gejala COVID, tapi
mereka tidak melakukan testing dan setelah seminggu atau beberapa hari mereka kembali sehat. Tentunya selama lockdown itu merupakan tantangan bagi WNI yang ada di sini karena pergerakan mereka sangat dibatasi untuk keluar rumah dan sangat ketat diterapkan. Mereka kalau keluar rumah tanpa izin, tanpa membawa surat izin, mereka dikenakan denda. Namun dengan adanya pelonggaran-pelonggaran, ini kita bicara kemarin dengan beberapa WNI, mereka sudah menyambut baik dan berlahan-lahan kehidupan normalnya kembali dengan mengadaptasi atau menyesuaikan kepada new normal, dalam arti mereka harus menggunakan dan mentaati protokol kesehatan. Jadi kalau kemana-mana kita terus mengingatkan kepada WNI agar terus menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer. Dan inilah yang saya senang bahwa hampir semua WNI ya tidak mengalami kendala yang terlalu berarti, dan mereka umumnya sangat mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh pemerintah lokal maupun pemerintah pusat di Prancis. Baik, Excellency Armanata, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Pak Tata. Pemirsa, demikian tadi diskusi kami dengan Duta Besar Armanata Kristiawan Nasir langsung dari Paris, Prancis.